Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari dengan NIM 2230106046 dari Tadris Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai alga Pyrophyta. Nah, untuk memahami apa itu alga Pyrophyta, mari simak video berikut ini. Apa sih itu alga Pyrophyta? Pyrophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu pyros, yang berarti api, atau disebut juga dengan ganggang api, yang merupakan alga uniseluler, yaitu bersel satu, yang menyebabkan air laut tampak bercahaya pada malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor. Pyrophyta atau Dinophyta disebut juga dengan Dinoflagellata, yang dalam bahasa Yunani yaitu dinos artinya berputar dan flagel artinya cambuk. Disebut demikian karena ia memiliki flagellata, yaitu suatu alat untuk bergerak. Tubuh Pyrophyta terdiri atas satu sel, memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa yang terbentuk poligonal dengan alur membujur dan melintang, memiliki klorofil A, klorofil C, fikobilin, dinoaksin, dan xanthofil, serta dua flagella yang terletak di bagian samping atau ujung sel. Nah, gambar berikut ini adalah contoh dari alga Pyrophyta. Struktur tubuh Pyrophyta terdiri dari nukleus, pelikel, armor plate atau lempeng baju baja, flagella transversal, sulcus, flagella longitudinal, dan cingulum, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Adapun ciri-ciri dari Pyrophyta ini yaitu bersifat uniseluler atau bersel tunggal, kemudian bersifat motil atau aktif bergerak dengan bantuan flagellata atau bulu cambuk. Selanjutnya, memiliki dinding sel yang nyata yang terdiri dari lempengan-lempengan yang mengandung selulose, tetapi ada juga beberapa yang tidak memiliki dinding sel. Apa itu? Contohnya, Gymnodinium sp. Selanjutnya, memiliki sel dengan ciri khas yaitu terdapat celah dan alur, serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C, serta karotenoid sehingga berwarna coklat ke kuning-kuningan. Yang selanjutnya, dia bersifat autotrof, di mana autotrof ini mampu melakukan fotosintesis dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Ciri selanjutnya yaitu bersifat heterotrof, yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lainnya. Ada juga yang bersifat sebagai parasit, yang hidup dengan cara menempel pada tubuh berbagai hewan laut. Apa itu? Contohnya Protogongiaulex catenella. Selanjutnya, ia hidup bebas ataupun bersembiosis pada tubuh beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, ataupun kerang raksasa. Selanjutnya, pada beberapa jenis cangkangnya mengandung fosfor sehingga membedarkan cahaya pada malam hari. Kemudian, sebagian besar dari alga ini berhabitat di air laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar. Serta ia memiliki vakuola non-kontraktil yang berfungsi sebagai atau yang berguna untuk mengapung dan osmoregulasi. Selanjutnya, klasifikasi dari Pyrophyta. Menurut Philip Z, tahun 1993, ia membagi Pyrophyta dalam kelas Dinophyceae. Adapun contoh dari klasifikasi ini yaitu terdiri dari kingdom Plantae, divisinya Pyrophyta, kelasnya Dinophyceae, ordo Dinoflagellates, genus Pyrodinium, dan spesiesnya Pyronidinium sp. Bagaimana sih cara reproduksi dari Pyrophyta ini? Pyrophyta
bereproduksi melalui 3 cara. Yang pertama vegetatif, seksual, dan sporik. Vegetatif yaitu dengan cara pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas membelah membujur. Lalu keluarlah 2 sel yang dapat mengembara yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi, sehingga ia mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Kemudian dengan cara seksual, di mana dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain. Yang ketiga dengan cara sporik, yaitu dengan cara zoospora, contohnya yaitu Gloenidium, dan Aplanospora, contohnya Glenodidium. Adapun contoh dari Pyrophyta dari alga yang tidak berbahaya, contohnya adalah Ceratidium hirundinella dan Noticula scintillans. Kemudian contoh dari alga yang berbahaya yaitu Phasteria dan Gymnodium brevis. Apakah alga Pyrophyta ini punya peranan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentu saja punya. Dia terdiri dari peran positif dan peran negatif. Di mana peran positifnya contohnya dalam bidang perikanan. Dia dijadikan sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kemudian di dalam bidang pertanian, misalnya rumput laut yang dijadikan untuk pupuk di pesisir dan juga dijadikan sebagai bahan makanan. Selanjutnya, pada bidang ekosistem perairan, di mana ia berperan sebagai produsen primer. Dalam bidang industri, di tanah, di atom untuk amplas, isolasi, dan bahan dasar kaca. Selanjutnya, dia dijadikan juga sebagai bahan dasar makanan. Contohnya, gelidium atau dibuat untuk agar-agar, kondrus untuk minuman coklat, alginat untuk bahan campuran es krim, dan porphyra sebagai bahan makanan, serta bahan obat-obatan, contohnya chlorella. Ada juga loh dampak negatif dari alga ini. Apa saja itu? Contohnya yaitu pencemaran perairan dengan proses populasi meledak atau disebut dengan red tide, sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun atau toksin, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup hewan di dalamnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.